hukuman mati. Nah, siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Yudas, Cak Ayu. Jangan kau bawa-bawa Yesus anak Maria ke situ. Jangan. Yang Anda sembah selama 2000 tahun lamanya itu adalah iblis yang masuk ke dalam diri Yudas. Silakan. Pakai akal sedikit napa Pak Dokter? Silakan. Baik, di Kisah Rasul 8 ayat 1, kecuali rasul-rasul, tersebarlah ke seluruh daerah Yudea dan Samaria orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itulah yang 120 orang, yang 3.000, yang 5.000. Lalu di Kisah Rasul 11 ayat 19 itu tersebar ke Siprus, Venesia, dan ke kota Antioquia. Jelas. Jadi bukan cuma Saulus dan Barnabas yang ada di kota Antioquia, tetapi saya baca ayat 19 mulai ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Jadi yang mengutus Barnabas ke kota Antioquia adalah jemaat di Yerusalem, bukan Yesus, bukan murid yang 12 atau 11. Jadi yang ada di kota Antioquia itu adalah jemaat atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid. Ada yang 120, ada 3.000, ada yang 5.000 orang itu. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaat inilah yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi yang disebut murid-murid Kristen itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari Paulus. Lalu tentang terkutuk tadi saya sudah katakan, aturan-peraturan hukum Taurat yang membunuh pasti dihukum mati dan digantung. Tapi jangan dibiarkan tergantung sampai matahari tenggelam, sampai malam. Itu terkutuk aturan-peraturan hukum Taurat. Sementara orang di Galatia 3 ayat 13 itu, Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Caranya, Yesus sendiri menggantikannya menjadi terkutuk, digantung. Jadi artinya aturannya saya yang terkutuk, digantikan Yesus posisi saya. Itulah cara Yesus menghapus dosa. Itu kebenaran. Tetapi Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri, ya nggak ada masalah. Silakan Pak Juma. Oke, Barnabas itu memang mengajarkan kemudian kebenaran menurut tradisi. Memang. Tapi kalau Paulus, mana coba tunjukkan kepada saya surat Barnabas. Ada kalian pegang? Nggak ada. Karena Barnabas itu juga masih lurus. Yang bengklot itu Paulus, Nabilo. Makanya dia punya 13 buku. Yang dibisikkan oleh si Kristus. Ada Barnabas dibisikin sama Kristus ini? Nggak ada. Makanya terjadi perselisihan. Barnabas tadinya lurus. Memang dia lurus. Sampai hari ini pengikutnya lurus semua. Yang bengklot itu pendiri agamamu, Kristen. Si Paulus ini. Kisah Para Rasul 24 nomor 5.
Paulus ini adalah si penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh dalil, bungkus tuh dalilnya. Jadi tertulis di mana Pak Juma? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ayat berapa? Nomor 5. Oke, Jadi saya baca dulu. kau pelajari dulu, nggak usah kau ganggu saya. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, itu Felix yang berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku menyuruh tidak ada itu. Apa tadi maksudnya yang maksud Pak Juma itu apa tadi? Telah nyata kepada kami orang-orang Yahudi bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia, Paulus, adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasarios. Tertulis di mana Pak? Alamak, kamu itu dokter. Kisah Rasul 25 bukan kayak gitu bunyinya. Udah urusanmu lah. Aku nggak bilang jadi dokter. jangan menambah, jangan mengurangi gitu Pak. Makanya jadi, kalau Anda tidak paham Kristen, jangan wakili Kristen, karena saya lebih paham Kristen daripada Anda. Itu Felix yang bicara di situ tidak seperti narasi Pak Juma, jadi salah narasinya. Jadi nggak dikuasai Alkitab. Jadi jangan mengajarkan Alkitab tanpa menguasainya. Tertulis di mana salah alamatnya. Udah, itu dari tamu. 25 itu Paulus. Itu dari talo. Siapa suruh lo sok-sok tampil di sini tapi kau buta paham dengan Bible Muslim. Pak Juma mau mengutip ayat tapi salah alamat. Saya teman-teman tadi menyebut kitab mana teman-teman? Kisah Para Rasul berapa saya sebutkan tadi teman-teman? KPR berapa tadi ya? 24 Ada yang ya? ingat? KPR 24. Nomor? Berapa? Nomornya berapa? Lupa saya. Nomor 4 atau nomor berapa? 25 katanya. 25. Nanti Pak Heni putar ulang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu mainan anak kucing saya itu Oke, dalil. nomor 5 kita baca. Nomor 5. Tadi diam, 25 diam. katanya. Oke. Jadi kalau Itu mainan kucing saya di rumah itu dalil itu. Kisah Rasul 24 nomor 5. Kau kalau orang belajar kau ini, orang baru baca di depannya kau udah tahu. Oh, dia yang baca-baca. Kenapa di mute? Yang dia baca ini. Jangan ganggu saya dulu. Saya luruskan dulu Kristen yang ada di bawah. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Dr. Adi. Kedudukan kutuk ini berdasarkan Bible loh ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Nanti ketinggian. Kamu nggak sanggup nanti. Berdasarkan Bible, posisi kutuk ini dinobatkan kepada Tuhan atau dinobatkan kepada iblis? Jawab. Baik, saya jawab dengan data-data. Di Ulangan itu jelas yang terkutuk itu yang melanggar hukum Taurat. Jika berbuat dosa yang sebanding dengan hukuman mati dan digantung di kayu salib. Yang dikutuk selain itu kan akibat dari si kutuk. Si kutuklah yang merasuki yang digantung itu sampai dia kemudian dikutuk juga. Cikal bakal pertama manusia ini dikutuk itu disebabkan oleh siapa yang dikutuk pertama kali? Manusia pertama kali dikutuk. Siapa makhluk yang pertama kali dikutuk? Makhluk pertama kali dikutuk si ular. Nah, pandai kau kan. Jadi posisi kutuk ini, posisi kutuk ini berada pada sisi Tuhan atau berada pada sisi iblis? Dah. Oh, sunat sana kau minum air apa? Air impus kau minum 1 liter biar kau sehat. Kisah 24 nomor 5. Masa Dokter Adi nggak tahu? Itulah dia. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit mampus. sampar. Sekarang Seorang saya tanya. yang menimbulkan kekacauan.
Ya. Iya Bang Handi. Di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Sekarang saya mau tanya pada semua yang ada di Komal ini. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat pencipta atau Tuhan, atau ada di iblis? Bang Handi. Iblis. Saudara Aduh, ya oke gini, Pak. Boleh saya yang lain, Dinda Ferry yang mendapatkan posisi gelar kutuk itu atau terkutuk itu Tuhan atau iblis? Iblis. Iblis. Bunda? Iblis. Iblis. Saudara Emerald? Tidur. Emerald. Kepas? Yang duduk? Iblis lah, iblis dikutuk. Iblis. Yang kutuk, yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Beda, itu konsepnya udah beda. Ayo, sadar dong. Sadar dong. 2000 tahun loh. Al-Quran saya mengatakan, wa may ya'shu an zikr rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku Tuhan biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan setan sebagai teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum Kebanyakan ngedabrus kamu cuma kebanyakan anis ngedabrus. sabil wa yansabuna Kebanyakan annahum ngedabrus. muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar Semua yang kau omongin menghalang-halangi mereka dari dabrus jalan semua. yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya tanya kepada saudara Genesis, posisi kutuk Ternyata itu ada pengikut pada si sisi Tuhan Barnabas. atau ada pada sisi iblis? Jawab. Pantasan, ternyata pengikut Barnabas. Kutanya dulu sekali lagi, kutanya dulu sekali lagi, kutanya. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan atau ada pada iblis? Jawab. Sama si Mamat aja masih dikubur. Nah, udah mulai gila dia. Malu kan? Malu. Sadarlah kawan-kawanku, sadar. Halo, Sadar. Bang Juma, kita diskusi ya, Bang Juma Ya, silakan. berdua. Anda jawab. Boleh, berdua. Posisi kutuk itu Boleh, ada pada Juma, Tuhan Bang atau Juma. ada pada Kita diri berdua iblis? berdiskusi Jawab. ya. Jawab. Posisi kutuk ada pada sisi iblis atau ada pada sisi Tuhan? Jawab. Enggak mau mocong itu pertanyaanmu itu. Hah? Apa? Kenapa? Jantungmu meledak? Tema ini membuat kepalamu pecah. Pertanyaanmu itu nggak perlu dijawab, udah dijelasin tadi, kamu nggak mau terima ya sudah, ya kan? Saya Gitu tanya aja. sekali lagi, sekali lagi. Sudah dijelasin, Posisi Anda tidak mau kutuk. terima. Udah. Posisi kutuk ada pada hakikat Tuhan atau ada pada sisi iblis? Jawab. Sudah dijelasin. Jawab. Boleh saya berbicara nggak? Boleh. Kalau hitung sampai Saya 3 bertanya ya. malah. Ya. Saya Saya malah sampai 3, bertanya. kalau nggak jawab saya turunkan. 1, 2, 3 dijawab. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu posisinya terkutuk, kasih dalil. Kasih dalilnya. Di mana Tuhan itu terkutuk? Kasih dalil. Tapi kalau iblis yang terkutuk, Kejadian 3. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Ketika dikatakan Kristus terkutuk di atas salib, pertanyaan saya, siapa yang mendapatkan posisi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, ganti tema tadi udah dijelasin, cuma Anda tidak terima. Ganti tema aja, boleh? Ayo, saudara-saudaraku Kristen, saya bukan dengar mau menghina kalian, enggak. Cuman mau menyadarkan kalian aja. Silakan. Di mana dalilnya kemudian diterangkan Tuhan itu terkutuk. Ingat ya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Yang menjadi kutuk ini siapa? Tuhan gitu maksudnya. Tuhan menjadi kutuk.
Saudaraku, Tuhan menjadi kutuk. Hah? Serius loh? Tuhan menjadi kutuk. Masuk di akal? Bukankah Tuhan itu maha suci? Ando, Bukankah lu Tuhan itu jangan maha jadi, kudus? Ando jangan jadi pejangan sawah di sini. Jawab itu. Yang menjadi kutuk ini Tuhan. Gitu. Ayo. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan Kristus itu namanya pengikut Kristus. Halo Juma, saya boleh bicara Juma? Boleh saya Justru bicara? saya bertanya, memberikan Boleh. ruang kepada Anda untuk berbicara. Anda jangan bernarasi sendiri, boleh saya bicara? Ya silakan, saya kan bertanya, siapa yang menjadi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Saya akan sampaikan nubuat Silakan. Yesus tentang Nabi dengan ciri-cirinya lengkap. Iblis Narasi melulu. adalah makhluk terkutuk. Yang kau sembah sosok yang menjadi kutuk. Untuk Anda lepas dari tuduhan, tolong Anda jawab sederhana. Posisi kutuk ini ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Itu dong. Kalau Anda Oke, Juma, mengatakan saya Anda mau pada posisi sampaikan. Tuhan, Boleh gantian Juma. berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi manusia, berarti Anda ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi Tuhan, berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis yang terkutuk. Mundur bisulan, maju kurapan. Anda mau kemana? Wahai penyembah makhluk terkutuk. Anda sibuk mau memfitnah Nabi Muhammad, sedangkan nyata kau menyembah makhluk terkutuk. Hah? Kau luruskan dulu itu imanmu, kepercayaanmu tuh. Kok menyembah makhluk terkutuk? 2000 tahun kalian telah ditipu. Kok nyembah batu? Enggak apa-apa, daripada jangan menyembah terkutuk. Enggak apa-apa, Anda menuduh kami menyembah batu. Tidak ada batu dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Dan Anda penyembah yang terkutuk itu. Berarti Anda menyembah iblis. Ayo. Kenapa malu-malu? Setelah ini Anda renungkan, Anda pikirkan, Anda mendapatkan surga ketika Anda meninggalkan penyembahan terhadap si kutuk. Si kutuk ini iblis. Tak ada alasan mengatakan Tuhan menjadi kutuk. Nggak ada. Hanya manusia laknat yang bisa mengatakan Tuhan itu kutuk. Hanya penghuni neraka yang mengatakan Tuhan itu kutuk. Kitabnya orang Yahudi, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Kitabnya umat Islam, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Tapi di Kristen, Tuhan ada pada posisi kutuk. Kalian ini apa sih? Sampai segitunya. Ayo kawan-kawan, renungkan apa yang saya sampaikan. Jangan kamu itu egois, sombong kayak setan. Jangan sombong kayak setan. Yang sombong itu hanya setan. Kebenaran, ayo akui kebenaran. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi kutuk, nggak mungkin. Ayolah saudara-saudaraku Kristen. Ayo, jangan ego. Jangan ego. Orang Islam mati, Kristen juga mati. Untuk menentukan keselamatan kita setelah kematian, kita nggak bisa lihat. Tapi ditentukan sikap kita dalam beragama. Apa mungkin Tuhan itu kutuk? Hah? Bukankah kutuk itu ada pada posisi iblis? Coba tanya Bibelmu. Yang menduduki posisi kutuk itu iblis atau Tuhan? Iblis. Yang kamu sembah di atas salib itu mulia atau kutuk? Kutuk. Berarti Anda penyembah? Penyembah? Anda penyembah? Penyembah apa? Anda penyembah apa? Kurus serius nih. Penyembah iblis. Kurus serius. Ayo. Tanam lo. Ngomong sendiri dia, enggak pura-pura gak denger nih si Ether ini.
Kira-kira umat Islam yang mendengarkan materi ini mau jadi penyembah yang kutuk? Mau? Sedangkan saban hari setiap kali kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang Anda mau keluar dari Islam menyembah kepada yang kutuk ini? Mau? Kenapa mereka kemudian tetap teguh pada pendirian mereka? Al-Quran menggambarkan itu. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanam fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis itu menjadi teman karibnya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yansabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sudah nyata kan? Sudah nyata kan? Mulut mereka sendiri berkata yang dikutuk itu iblis, dan mereka sadar mereka penyembah yang dikutuk ini. Tetapi apakah mereka kemudian mau sadar? Enggak. Berarti Al-Quran betul. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Ini kata Quran. Apakah kenyataan? Kenyataan. Saudara Kristen mengaku enggak bahwa yang mati digantung di salib itu terkutuk? Mengaku. Mengaku enggak bahwa yang terkutuk itu adalah iblis? Mengaku. Mengaku enggak kalian menyembah iblis? Tidak. Cuma dari dulu kayak gitu mulu, nggak ada perubahan. Bagaimana mau Yang berubah semalam kalau dong. selama ini Anda tetap menyembah yang kutu ini? Saya akan tetap Nggak seperti apa-apa, ini. nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa pula? Ya, itu Kalau kan urusan Anda menelan urusan ajaran, kami. dengar, kalau Anda menelan ajaran itu sendiri ya nggak apa-apa. Tapi faktanya ajaran ini, penyembahan terhadap si kutuk ini, kalian ajarkan dengan tipu muslihat kepada umat Islam juga. Kalau cuman kalian aja yang nyembah yang si kutuk ini nggak apa-apa. Kalian melakukan metode-metode segala macam upaya untuk mengajak orang Islam juga untuk mengikuti kalian menyembah si kutuk. Debat Juma saya lawan. Juma. Nah, Mohon maaf. siapa? Silakan, Kristen nggak silakan. butuh Islam Juma. Kristen nggak butuh Islam. Islam yang kalau nice-nice tidak ke butuh, Kristen, Juma. hei, jangan sombong kau ya. Kalau kau tidak butuh Sadar Islam, diri, Juma. hei, Nggak kalau kau butuh. tidak butuh, hei, Gimana? Kami kalau nggak kau pernah tidak nice-nice butuh sama Islam, Islam. Mohon hei maaf. saudara, kalau kau tidak butuh Islam, tidak mungkin bertaburan isi Al-Quran di dalam Bibelmu. Justru karena kau butuh Islam. Yang duluan ada siapa? Coba yang kau tunjukkan kepada saya di mana Bibelmu disebut Ya Alkitab. anak. Coba tabiat Yang iblis duluan itu ada gini. Iya, iblis lebih dulu daripada kami, betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tidak butuh Islam, tolong tunjukkan di mana kitab Anda Nggak sebelum pernah. Islam Nggak pernah datang kebutuhan. disebut Alkitab. Coba. Halo saudara, saya dulu melawan si Juma. Biar kita Coba dengar. saudara Genesis ini aja dulu kau jawab, di mana Oke, kitabmu hajar, pernah Bang, hajar. disebut Alkitab sebelum Biar Islam nggak datang? terus mulu dia. Soalnya dia Ini tertawa dalam Jadi- tangis. Teman-teman pernah Enggak, enggak biasa, melihat kalau saya orang biasa tertawa dalam tangis? Itu si Genesis tuh. Itu tanda-tanda orang menangis dalam tertawa Masih dalam belum tangis kok. tuh. Juma, ayo berhadapan dengan saya yuk. Iya, ayo. Silakan. Belum kapok. Silakan. Bang Juma, Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Silakan. Sharing kembali dulu. tadi Sholat saya baru di Ya silakan John. Silakan, saudara, silakan. Saudara John ini. Mute itu Bang John. Bang Zuma, aku tadi minta maaf itu yang dua orang itu om aku Bang Zuma, adiknya Mama nggak enak. Maaf ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Adiknya Mama secara jasmani kan.
tapi beda akidah. Dia penyembah si kutuk. Beda dengan kita. Itu kemute itu Bang Jun. Oke, selamat malam. Saya mau diskusi dengan si Juma. Oke, boleh kan dengan si Juma berdua? Nggak bisa kok diskusi, kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia. Ya itu tentang terkutuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu. Gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lain ya. Kalau Iya. udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. Oke. Yang Anda pertanyakan apa, Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud ya. Dari sisi si penulis juga, ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya mau ingin tanyakan, ada nggak referensi dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis begitu? Iya, jelas itu, Bang. Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis. Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Nggak, kita belum lari ke sana dulu. Kembali Ya kan? kepada makna teks. Ya, Itu yang silakan. saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib, atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai
tentang ini apa namanya itu hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa Taurat itu kan, hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa, ya. Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah? Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan, karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan menafsirkannya seperti apa, ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya coba buktikan aja. Kembali ke teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya, silakan. Boleh Anda baca? Dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekarang Anda paham enggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia roh. Nah, pada bisa saat tidak? Dengar Bisa dulu, biar saya jelasin. Saya dulu dong. Kan Anda sudah. Oh ya, silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus ini. Karena tidak ada orang yang mampu berbicara terkutuklah Yesus. Karena roh Tuhan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau bukan? Enggak, sudah belum ininya Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena roh Tuhan atau bukan? Hai, halo Juma. Ini dia menulis ini dengan roh Tuhan. Oke. Kalau dengan roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai dulu. Ya saya tanya,
Kalau Bang Juma udah Yesus selesai belum? sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Siapa bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak, saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Ya udah, tadi, silakan, Bang. silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu Iblis gimana? yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis Di bagian yang ayat terkutuk. ini. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan Boleh 1 Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Iya. Pertama-tama, tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu, nah kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi Ya, nggak secara silakan. tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu, ya. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma, ya, pada saat itu jemaat Korintus itu, ya mereka memiliki karunia-karunia roh, ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah, ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala yang bisu, ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah, ya, percaya kepada berhala-berhala, ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari, dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat
Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks dan juga Bang John izin saya pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi nggak nyampe. Enggak belibet narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi Iya, nggak bisa. belibet, berbalik-balik. Tadi dibilang Paulus. Anda membaca dari Iya. nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan, lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan Roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana? Ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan Roh Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasan yang maksimal tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina. Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan Mesias kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara, kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri.